saudara-saudara sekalian, saat ini saya sedang berada di depan stasiun Kaleti. Ini adalah salah satu stasiun di kota Budapest yang menghubungkan antara kota Budapest dengan kota-kota yang lainnya. Beruntung sekali cuacanya masih bersahabat sekali, meskipun sekarang berada di 7 derajat, tapi karena lumayan agak cerah, jadi memungkinkan kita untuk bisa sharing materi di ruang terbuka ini. Mumpung saya sedang menuju perjalanan dan di tempat ini, maka sekaligus saya manfaatkan untuk kita bisa berbagi materi. Baik, saudara-saudara sekalian, kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana memahami hakikat manusia, dan sebagaimana di awal saya sampaikan, tujuan filsafat manusia memahami manusia itu adalah memahami hakikat manusia secara komprehensif. Dan sekarang saya ingin mulai masuk bagaimana filsafat memahami manusia itu sendiri dalam perspektif beberapa aliran. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang bagaimana aliran idealisme menjelaskan tentang manusia. Apa itu aliran idealisme? Idealisme adalah satu aliran di dalam filsafat yang pada prinsipnya dia memahami bahwa hakikat segala sesuatu, esensi daripada segala sesuatu itu adalah ada pada hal yang bersifat non material, hal yang bersifat ide, hal yang bersifat spiritual, atau hal yang bersifat rohania. Nah, oleh karena itu, apa yang terjadi secara kasat mata menurut pandangan idealisme sesungguhnya ini bukan hakikatnya. Hakikatnya bukan ini. Makanya kalau Plato bilang hakikat alam ini sebenarnya ada di cita-cita, bukan alam yang sebagaimana kita tampak saat ini. Itu bukan alam yang sesungguhnya, tapi cita-cita akan penciptaan alam itulah hakikat daripada alam itu sendiri dalam sudut pandang idealisme. Ketika aliran idealisme ini melihat misalnya stasiun yang ada di belakang saya ini misalnya, ini tidak dilihat sebagai hakikat stasiun bagaimana yang ada ini. Poster blegernya bangunan ini bukan hakikat yang sesungguhnya, tetapi adalah representasi atau bayangan daripada gagasan, bayangan daripada ide itu sendiri. Makanya esensinya atau hakikatnya adalah ada di ide. Ketika melihat mobil, ketika melihat kereta api, ketika melihat alat transportasi yang lain, bis dan lain-lain, secara kasat mata apa yang bisa dijangkau oleh indera itu sesungguhnya dalam sudut pandang idealisme itu bukan sesuatu yang esensi, bukan sesuatu yang hakikat. Nah, inilah secara umum gagasan tentang idealisme. Gagasan idealisme ini mulai mengemuka sekitar abad ke-18 yang mencoba mengakomodir beberapa pandangan Plato misalnya, dan juga Hegel tentang bagaimana idealisme absolut. Nah, ini semua nanti kemudian berkonsekuensi pada cara pandang yang berbeda dalam melihat segala sesuatu. Intinya apa? Melihat segala sesuatu dalam sudut pandang idealisme berarti melihat di luar, di balik daripada hal yang bersifat materi. Idealisme memang tidak berarti tidak mengakui adanya sesuatu yang bersifat materi, tetapi materi itu pada prinsipnya adalah sesuatu yang sifatnya bayangan, sesuatu yang bersifat representasi daripada gagasan. Maka kalau tadi kami sebutkan stasiun di belakang saya ini, stasiun Kaleti ini yang kebetulan dibangun tahun 1884, jauh sebelum adanya Indonesia secara kenegaraan merdeka. Tetapi ini bukan esensi, bukan hakikat daripada bangunan tersebut, bukan hakikat daripada stasiun ini. Ini adalah representasi daripada gagasan, dan gagasan itulah esensi. Begitu pula dengan ketika memahami hakikat yang lain yang bersifat materi. Nah, sekarang bagaimana idealisme ini memandang manusia? Maka aliran idealisme ini di dalam memahami hakikat manusia tidak menganggap hakikat manusia itu dalam pengertian jasmania sebagaimana kita hari ini rasakan. Jasmania yang kita bisa saling melihat, bisa menjangkau secara indera, ini dalam sudut pandang idealisme bukan hakikat yang sesungguhnya tentang manusia. Ini menurut sudut pandang idealisme. Faktanya apa? Faktanya ketika jasad ini tidak ada, dan itu kemudian esensi daripada manusia, katakanlah si A, katakanlah si B, ketika sudah tidak ada, tapi sesungguhnya dia masih punya hakikat tentang dirinya, siapa si A, siapa si B, dan seterusnya. Inilah sudut pandang idealisme di dalam memandang segala sesuatu, dan termasuk di dalam memandang manusia.
konsekuensinya apa? Sebenarnya yang lebih ditekankan dalam sudut pandang ini adalah spiritualitasnya. Yang dipandang dalam hal ini juga adalah idealismenya, pemikirannya. Maka sejauh mana esensi hakikat manusia itu dilihat dari sejauh mana keberadaan dia dari sisi pola pikirnya. Di dalam perkembangannya terbagi menjadi ada yang namanya idealisme objektif dan ada yang namanya idealisme subjektif. Idealisme objektif itu artinya apa? Bahwa hakikat segala sesuatu itu terdapat ide yang bersifat universal, ide yang bersifat makro akan hakikat segala sesuatu tersebut. Artinya apa? Ada gagasan yang lebih luas dan barangkali sebenarnya ini mau mengatakan bahwa ada gagasan yang bersifat ilahiyah kalau dalam perspektif agama atau khususnya Islam dalam proses penciptaan segala sesuatu, termasuk penciptaan manusia sendiri. Ada idealisme objektif, ada gagasan yang lebih luas tentang bagaimana proses penciptaan manusia. Sementara idealisme yang kedua yang disebut dengan idealisme subjektif berarti adalah ide yang bersifat atau yang berasal dari dirinya. Idealisme subjektif tentang manusia berarti idealisme yang timbul dari manusia itu sendiri. Begitu pula dengan materi-materi yang lain. Maka idealisme ini dalam aliran ini terbagi menjadi dua tadi, idealisme objektif dan juga idealisme subjektif. Nah, ini satu aliran. Saudara-saudara sekalian, aliran yang bertolak belakang dari idealisme adalah aliran materialisme. Aliran materialisme ini memandang segala sesuatu, hakikat segala sesuatu itu berada pada sesuatu yang bersifat indrawi, sesuatu yang bisa dilihat secara kasat mata, bisa diraba atau bisa dirasakan secara indera yang lain. Nah, oleh karena itu, ketika memandang hakikat alam misalnya, hakikat alam ya yang apa yang kita rasakan hari ini, apa yang kita lihat ini, gunung, langit, bumi dan seterusnya ya apa yang bisa disaksikan oleh mata, dan itulah hakikat objek tersebut dalam sudut pandang materialisme. Begitu pula dengan gedung yang di belakang saya ini, stasiun Keleti ini, adalah hakikat daripada stasiun Keleti ya ini bukan sebagaimana idealisme melihat hakikat segala sesuatu ada pada idenya. Begitu pula dengan transportasi, ada kereta api, ada bus, ada mobil, semuanya itu ya yang bisa dirasakan, bisa dilihat, bisa dijangkau oleh indera, dan disitulah hakikat daripada segala sesuatu. Lebih pada menekankan pada aspek materi. Nah, aliran ini sebenarnya berkembang pada sekitar abad ke-19. Semakin berkembang di negara-negara barat, termasuk di Prancis, termasuk di Jerman, dan ini mendapatkan sambutan yang cukup antusias dari para pemikir-pemikir belakangan, seiring dengan abad Renaissance, di mana pemikiran-pemikiran yang mengandalkan rasionalisme, pemikiran yang mengandalkan sudut pandang empirisme sangat menguat. Pada saat yang sama, cara pandang yang sifatnya normatif spiritualis tidak begitu mendapatkan tempat. Makanya generasi abad pencerahan di barat itu menjadi generasi yang sekaligus sebagai generasi yang mulai meninggalkan agama, karena agama tidak cukup mendapatkan tempat sebagai bagian dari yang bisa dipertanggungjawabkan hakikatnya secara empiris atau secara materi. Maka ciri khas daripada aliran ini, materialisme ini, dia tidak percaya hal-hal yang bersifat supranatural, tidak percaya dengan adanya Tuhan, tidak percaya dengan adanya malaikat, tidak percaya dengan adanya roh, tidak percaya dengan hal-hal yang sifatnya tidak bisa dijangkau oleh indera. Dan konsekuensi daripada itu dalam sudut pandang teologis, umumnya mereka adalah ateis, tidak percaya pada Tuhan, termasuk juga tidak percaya agama. Tentu cara pandang ini pada saat itu di barat mendapatkan pertentangan yang sangat luas dari kalangan gereja, dari kalangan agamawan, karena dianggap sangat bertolak belakang dengan prinsip-prinsip, nilai-nilai yang dimiliki, yang diakui, yang diyakini oleh para ahli agama tersebut. Tetapi seiring dengan perkembangannya ini jauh mendapatkan tempat, makanya di barat gerakan
ateis itu menjadi semakin menguat, pada saat yang sama gerakan-gerakan spiritualis semakin melemah dan melemah. Tentu ini bukan sesuatu yang tanpa protes, tanpa kritik, dan di belakang nanti akan saya sampaikan beberapa catatan kritisnya. Nah, dalam sudut pandang ini atau dalam aliran ini, bagaimana dia melihat manusia? Hakikat manusia dalam sudut pandang aliran filsafat materialisme, berarti hakikat manusia yang ada ini, yang kita bisa rasakan, yang kita bisa lihat, yang saat ini sedang berjalan, yang saat ini berada secara tubuhnya, fisiknya ini ada, ya sudah, itulah manusia. Begitu sudah meninggal, maka sudah tidak ada. Aliran ini tentu tidak percaya tentang kehidupan setelah meninggal, kehidupan setelah mati, karena begitu meninggal ya sudah selesai, sudah tidak ada lagi. Makanya ini seiring dengan gayung bersambut dengan cara pandang ateisme yang cukup menguat di Barat pada saat masa Renaissance tersebut, dan sampai sekarang pun masih terjadi. Bagaimana agama-agama seperti Katolik, agama Protestan ditinggalkan, dan mereka kemudian berlomba-lomba menjadi masyarakat yang mencoba lebih rasionalis dan pada saat yang sama meninggalkan. Jadi memandang manusia tentu tidak memandangnya dari sisi yang sifatnya gagasan, sifatnya ide, sifatnya ini, tetapi memandangnya secara posturnya, secara fisiknya. Di dalam aliran ini tentu kritiknya, salah satu kritiknya adalah dari para agamawan yang melihat manusia seakan-akan hanya berorientasi pada jangka pendek yang bersifat duniawi saja, dan itu menjadi bagian dari konsekuensinya. Sementara kritik yang lain seperti dari kaum eksistensialis, dia mengkritik bahwa kalau materialisme dijadikan dasar untuk melihat manusia secara hakikat, bahwa hakikat manusia itu adalah pada materinya. Pertanyaannya, apakah aliran materialisme bisa menjawab bagaimana menjelaskan situasi di saat manusia sedang galau, situasi di saat manusia sedang gelisah, sedang mengalami ketakutan, sedang mengalami bahagia, dan seterusnya. Secara materi sama, tetapi ada aspek lain yang tidak bisa dijelaskan dalam sudut pandang materialisme, tentang bagaimana menjelaskan tentang rasa takut, menjelaskan rasa kebahagiaan, menjelaskan rasa kegelisahan, dan seterusnya. Ini menjadi kritik dari beberapa aliran yang lain, termasuk eksistensialisme. Baik, saya kira itu dua aliran yang sangat krusial di dalam memahami hakikat manusia. Masing-masing memiliki cara pandang yang bertolak belakang. Idealisme melihat esensi daripada hakikat segala sesuatu termasuk manusia itu adalah ada pada aspek spiritualnya, aspek kejiwaannya, aspek non-materinya. Sementara sudut pandang materialisme melihat hakikat segala sesuatu itu pada aspek materinya atau aspek fisiknya. Terima kasih, sampai ketemu kembali pada sesi berikutnya, dan kita akan membahas tentang aliran dualisme serta aliran-aliran lain yang terkait dengan sudut pandang filsafat manusia.